Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai, terlihat dengan sangat jelas kalau keempat jenderal itu telah memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, sampai-sampai hawa membunuh itu langsung memberikan tekanan kepada Kridos. Lalu sambil tertawa Asurat berkata, "Apakah kau tahu peraturan para iblis? Mereka yang kuat adalah seseorang yang pantas untuk menjadi sang raja iblis." Mendengar itu, Kridos bergumam, "Dasar sialan, yang aku lihat mereka semua sangatlah menyeramkan. Bahkan satu orang dari mereka sangatlah kuat, sampai-sampai aku pun baru bisa mengalahkan mereka dalam percobaan lebih dari 100 kali. Apakah aku akan mati karena aku sama sekali tidak bisa menggunakan skill apapun?" Tepat di hadapannya, Asurat langsung terdiam. Ia bergumam, meskipun dia sudah menjadi lemah, akan tetapi tekanan yang ia berikan sangatlah gila. Bahkan meskipun pertarungannya belum dimulai, namun dia sudah mengumpulkan kekuatannya sehingga tubuhnya langsung bergetar seperti ini. Tetapi meskipun Asurat begitu tegang ketika berhadapan dengan sang raja, namun ia mencoba untuk bersikap tenang sembari menyembunyikan rasa takutnya. Lalu ia berkata, "Apakah mungkin kalau kau akan bisa mengalahkan kami hanya seorang diri, bahkan dengan kondisimu yang sudah melemah seperti ini?" Di saat itu Asurat langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika merasakan kalau ketiga temannya tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mengetahui kalau ketiga temannya bersembunyi, terlihat wajah Asurat menjadi panik karena dia merasakan kalau dia telah ditumbalkan untuk menguji kekuatan Raja Iblis. Sambil berbisik mereka berkata, "Kami akan memantau pertarunganmu dari arah belakang untuk memastikan kekuatannya. Dan apabila dia benar-benar sudah lemah, maka kami akan langsung membantumu. Jadi berjuanglah sekuat tenaga." Mendengar ocehan mereka, Asurat berkata, "Dasar bajingan biadab, berani sekali kalian menjadikanku sebagai tumbal untuk menghadapi Raja Iblis." Mereka kembali berkata, "Apakah kau lupa kalau kami adalah iblis? Jadi sudah sewajarnya kalau kami memanglah biadab." Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Zephyros yang menayangkan pertarungan mereka secara langsung kepada para iblis yang berada di benua itu. Lalu ia berkata, "Berdasarkan tradisi lama para iblis, maka tidak ada yang namanya menyerah, dan pertarungan ini akan berakhir dengan kematian." Sambil bersiap dengan pedang darahnya, Asurat bergumam, "Aku sama sekali tidak boleh takut kepada bajingan ini karena dia saat ini sudah melemah. Jadi aku harus yakin kalau aku akan menang." Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu panik, Kridos bergumam, "Dasar sialan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan mati di tempat ini sebelum mendapatkan kebahagiaan yang aku impikan? Sebenarnya aku sudah mencoba kekuatanku karena seharusnya Raja Iblis memanglah kuat. Namun meskipun aku memanglah kuat, akan tetapi ini bukanlah kekuatan yang cukup kuat untuk dipamerkan." Tanpa pikir panjang, Asurat langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan pertamanya. Melihat pergerakannya, Kridos bergumam, "Aku pernah melihat pergerakannya di dalam game, dan itu adalah teknik tusukan ataupun serangan tebasan. Namun bagaimana mungkin aku bisa menghindari serangan mematikan ini?" Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya telah bergerak dengan spontan untuk menghindari tusukan pedang Asurat. Melihat itu, Kridos berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa menghindari serangan ini?" Namun jika aku perhatikan dari pergerakannya, yang mana kaki kirinya mengarah ke depan, maka itu artinya kalau dia akan menggunakan serangan tusukan. Dan ini adalah pergerakan yang sama ketika aku melawannya di dalam game ini. Terlihat Asurat langsung berpaling ke arahnya dan bersiap untuk melancarkan serangan keduanya. Pada sisi yang lain, Hartok berkata, "Apakah kalian melihat bagaimana ekspresi Kridos ketika dia menghindari serangan itu? Awalnya aku berpikir kalau dia akan menyerang balik dengan merobek tangannya, namun entah kenapa dia sama sekali tidak melakukannya." Di saat itu, Kridos langsung menghindari tebasan Asurat yang mengarah ke tubuhnya, meskipun serangan itu sangatlah cepat dan juga akurat. Kridos bergumam, "Apa yang terjadi? Semua gerakan yang ia lakukan sama seperti yang aku lihat di dalam game." Sejujurnya, ketika aku pertama kali berhadapan dengan Asurat, aku pun begitu kaget karena dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan aku pun langsung mati hanya dengan satu kali serangan saja. Pergerakannya sangatlah gesit dan juga serangan yang ia lancarkan sangatlah tiba-tiba. Bahkan jangkauan setiap serangannya begitu besar sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa menghindarinya.
Akan tetapi setelah aku melawannya dengan mengalami kematian sebanyak 10 kali, 15 kali, dan bahkan 50 kali, akhirnya aku pun telah berhasil mengalahkannya untuk yang pertama kalinya dalam percobaan yang ke-128 kali. Kemudian dalam 19 kali pertemuan berikutnya, aku pun telah berhasil mengalahkannya dan juga mempermainkannya tanpa menerima sebuah pukulan dari bajingan ini. Terlihat Asurat sangatlah marah karena serangannya yang ia lancarkan sama sekali tidak memberikan efek apapun kepada Kridos. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kridos berkata, "Apapun yang kau lakukan, kau sama sekali tidak akan bisa melukaiku meskipun kau berusaha sampai mati." Terlihat para jenderal yang lainnya sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua mata mereka setelah melihat Asurat yang kesulitan melawan Raja Iblis. Di saat itu, Asurat telah melancarkan serangannya secara bertubi-tubi kepada Kridos. Akan tetapi, usahanya hanyalah sia-sia karena tidak ada satupun dari serangannya yang mampu melukai tubuh Kridos meskipun hanya sedikit. Bahkan di saat itu, Kridos hanya tertawa terbahak-bahak yang seakan-akan kalau ini hanyalah permainan anak kecil. Melihat itu, Hartok bergumam, Raja Iblis telah bersenang-senang sembari menertawakan Asurat yang sama sekali tidak dapat melukainya. Bahkan yang aku lihat kalau dia sama sekali tidak serius untuk melawannya. Menyadari kalau dia telah dipermainkan, terlihat Asurat sangatlah marah sampai-sampai giginya langsung berbunyi dengan begitu keras. Sambil menghindari tebasan Asurat untuk yang kesekian kalinya, Kridos bergumam, "Meskipun aku bersyukur, akan tetapi bukan berarti aku bisa mengalahkan monster ini. Namun aku menyadari satu hal yang penting kalau dunia ini memiliki sebuah peraturan yang sama dengan di dalam game." Seketika itu juga sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau dia telah menyadari sebuah peraturan dasar dari dunia ini. Melihat notif itu, Kridos bergumam, apakah ini adalah status Windows yang biasanya selalu muncul di dalam cerita komik ataupun novel? Kemudian status lainnya mengatakan kalau dia telah berhasil menghindari serangan musuh dengan konsentrasi yang begitu tinggi. Dan sebagai hadiahnya, bagian dari sistem permainan yang digunakan oleh karakter telah terbuka, dan itu adalah fungsi penargetan. Terlihat Kridos langsung terdiam karena ia menyadari kalau targeting adalah sesuatu yang bisa ia gunakan ketika menggunakan skill spesial. Di saat itu, sebuah kotak berwarna hijau telah muncul tepat di hadapan Asurat yang mana itu adalah titik target yang hanya bisa dilihat oleh Kridos. Melihat target itu, Kridos menyadari kalau ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menggunakan kemampuannya, yaitu Bloody Lightning. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mencakar tangan kanannya sehingga darahnya langsung berceceran di mana-mana. Meskipun yang ia rasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, akan tetapi mau tidak mau ia harus melakukannya. Seketika itu juga sebuah ledakan petir yang begitu dahsyat telah menyambar tubuh Asurat sehingga membuatnya langsung terbakar begitu saja. Sontak ketiga jenderal yang lainnya sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua mata mereka setelah menyaksikan sebuah serangan yang dilancarkan oleh sang Raja Iblis. Pada sisi yang lain, para penonton yang menyaksikan pertarungan itu langsung bersorak atas kemenangan raja mereka. Bahkan saking kerasnya teriakan mereka sampai-sampai tempat itu langsung bergetar dengan sangat hebat. Terlihat tubuh Asurat langsung menghitam setelah tersambar kilatan petir yang dilancarkan oleh Kridos. Namun meskipun ia terkena serangan telak dan juga terbakar, akan tetapi ia masih mampu untuk menahan rasa sakit di tubuhnya. Menyadari akan hal itu, Kridos bergumam, bagaimana mungkin ia mampu bertahan hidup dari sebuah serangan yang sangat mematikan di dalam game. Dasar sialan, dia memiliki skill penyembuhan yang sangat luar biasa sampai-sampai ia dapat pulih dalam sekejap. Karena Kridos sama sekali tidak ingin kalau Asurat menyerang balik, maka ia pun langsung melancarkan serangannya hingga berkali-kali yang bertujuan agar Asurat langsung mati. Menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh sang Raja Iblis, terlihat mereka semua menjadi panik. Lalu mereka berkata, dia dengan sengaja menyerang Asurat agar terluka dengan cukup parah, tetapi dia sama sekali tidak berencana untuk membunuhnya secara langsung. Melihat Asurat yang tersungkur di atas tanah, Kridos pun bertanya-tanya apakah dia telah berhasil membunuhnya dengan memberikan serangan yang bertubi-tubi. Di saat itu, sebuah notifikasi yang begitu bodoh telah muncul. Di sana dituliskan kalau Kridos telah berhasil membakar Asurat sehingga membuatnya menjadi telanjang. Kemudian, notifikasi yang lainnya telah muncul, dan itu adalah sistem baru yang terbuka, yaitu sebuah penyimpanan. Melihat notif itu, Kridos bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan armor. Namun, Kridos begitu kesal ketika mengetahui kalau di dalam penyimpanan itu hanya ada satu set pakaian yang ia gunakan saat ini. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Asurat yang masih tersungkur di atas tanah. Ia berpikir, bagaimanapun caranya aku harus menyingkirkan bajingan ini lebih dulu. Yang aku lihat kalau skill penyembuhannya sangatlah bagus, sampai-sampai aku pun tidak bisa membunuhnya secara langsung.
Namun tiba-tiba saja Kridos pun menyadari akan sesuatu, lalu ia bergumam, "Karena dia belum mati, maka aku pun masih bisa menyerangnya dengan melewati target ini. Kemudian dengan menyerangnya menggunakan serangan andalanku, maka aku akan bisa memasukkan nitrogen dengan jumlah yang sangat banyak ke dalam tanah. Dasar sialan, inilah yang dinamakan kepintaran yang sejati." Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada ketiga jenderal yang bersembunyi di balik pohon. Di saat itu Kridos menyadari kalau mereka sangatlah ketakutan setelah melihatnya yang menyiksa Asurat dengan begitu kejam. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memanggil Sirgi dan memintanya untuk mengikat Asurat pada sebatang kayu dengan sekuat mungkin. Mendengar perintah itu, Sirgi bergumam, "Bagaimana mungkin dia memintaku untuk mengikat Asurat yang telanjang itu? Apakah dia berencana untuk mempermalukanku dengan Asurat secara bersamaan?" Setelah mengikat Asurat, Kridos berkata, "Langkah pertama yang harus aku lakukan adalah dengan mendirikan tiang listrik sebagai pengantar petir ke dalam tanah." Di saat itu, Asurat sama sekali tidak sadarkan diri setelah terkena serangan Kridos secara bertubi-tubi. Namun tiba-tiba saja matanya langsung terbuka, lalu sambil tertawa ia berkata, "Lihatlah, Asurat telah kembali. Dasar bajingan, aku tidak menyangka kalau kau sudah melemah sampai-sampai kau sama sekali tidak bisa membunuhku dengan menggunakan teknik andalanmu. Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang aku akan memenggal kepalamu." Akan tetapi, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras ketika Kridos yang melancarkan serangannya untuk menjalankan langkah keduanya yang bertujuan menyuburkan tanah itu. Kridos bergumam, "Dengan cara yang seperti ini, maka aku akan bisa mengoksidasi nitrogen di dalam udara untuk menjadi nitrit." Lalu ia pun memerintahkan kepada Hartok untuk menutup semua area dengan menggunakan kemampuan kabutnya. Dan Kridos meminta kepadanya untuk membuat kabut itu dengan setebal mungkin sehingga kabut itu bisa meneteskan air. Mendengar itu, Hartok bergumam, apakah dia ingin membasahi seluruh tempat ini agar kilatan petir yang ia gunakan menjadi lebih menyakitkan? Sambil menggunakan kemampuannya, Hartok berpikir, ini adalah sebuah metode penyiksaan yang sangat kreatif. Dengan menyaksikan pertarungan Raja Iblis secara langsung, maka aku pun telah mempelajari sesuatu yang hebat di hari ini. Kridos berkata, ini adalah langkah ketiga yang mana kabut ini akan menjadi bahan yang sangat penting untuk menghidupkan tanah ini. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan menembakkan teknik ini berkali-kali sehingga tanah ini menjadi hidup dan siap untuk ditanami. Meskipun aku merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa karena tanganku yang terluka setelah menggunakan teknik ini, namun entah kenapa aku merasakan kalau aku begitu puas. Pada sisi yang lain, mereka semua hanya terdiam karena mereka tidak menyangka kalau mereka akan menyaksikan sebuah penyiksaan yang sangat brutal seperti itu. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Asurat sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan wajahnya menjadi pucat setelah merasakan sambaran petir yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kridos berkata, dengan cara yang seperti ini, maka aku akan bisa membuat tanah ini akan kaya dengan nitrogen. Jujur saja, aku begitu penasaran apakah nantinya kita akan mendapatkan hasil panen yang melimpah setelah mengorbankan bajingan ini. Beberapa saat kemudian, setelah merasa cukup memberikan nitrogen, terlihat Kridos langsung memeriksa tanah itu. Lalu ia bergumam, yang aku perhatikan kalau tanahnya menjadi bagus. Jadi yang perlu aku lakukan saat ini adalah untuk menambahkan nitrogen ke dalam tanah dengan cara yang seperti ini. Kemudian setelah memberikan nitrogen ke dalam tanah, maka yang selanjutnya adalah menyuburkan tanah ini. Yang aku perhatikan kalau tanah ini bersifat monovalen sehingga membuat oksigen dan juga air akan sulit untuk memasukinya. Lalu untuk bertani, maka tanah yang rapuh ataupun beragregat adalah tanah yang paling ideal. Itulah sebabnya yang harus aku lakukan saat ini adalah membuat pupuk untuk membantu menyuburkan tanah ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Kridos langsung memberikan sebuah perintah kepada mereka semua untuk mengumpulkan taik dengan jumlah yang sangat banyak. Sontak ketiga jenderal itu sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan diminta untuk membawakan taik ke tempat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka bergumam setelah menjadikan Asurat sebagai contoh dan menyatainya hidup-hidup. Sekarang apakah ia akan membalurinya dengan taik? Jujur saja yang dilakukan Raja Iblis sebagai pembalasan kepada Asurat sangatlah kejam. Cerita berpindah, terlihat Kimchi telah berjalan melewati rimbunan hutan untuk mencari jati dirinya yang telah kehilangan arah setelah terbangun dari tidur panjangnya. Tiba-tiba saja, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar seseorang yang meminta tolong. Lalu ia pun langsung mencari sumber suara itu untuk memastikan apakah orang yang meminta tolong itu baik-baik saja. Terdengar orang itu begitu lega setelah mengetahui kalau ada orang lain yang menghampirinya setelah sekian lama ia meminta tolong.
Lalu orang itu berkata, "Kami telah diserang oleh segerombolan para goblin ketika kami melewati tempat ini. Apabila kau mau membantu kami, maka kami akan membayarmu sebanyak yang kau mau." Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Kimchi yang berdiri di hadapan mereka dengan menggunakan baju yang seperti itu. Di saat itu mereka berpikir kalau Kimchi jauh lebih menakutkan daripada para goblin yang baru saja menyerang mereka. Dengan tatapan mata yang datar, Kimchi berkata, "Mengapa kalian begitu takut kepadaku, sedangkan aku bukanlah orang yang mencurigakan?" Mendengar perkataannya, mereka bergumam. Meskipun dia mengatakan itu, namun tetap saja penampilannya sangatlah mencurigakan. Lalu Kimchi pun bertanya kepada salah satu dari mereka apakah dia telah terluka. Akan tetapi belum sempat orang itu menjawabnya, tiba-tiba saja Kimchi langsung menggendongnya hanya dengan satu tangan. Kemudian ia pun meminta kepada orang yang berambut coklat untuk menunjukkan jalan menuju ke desa mereka. Sambil berjalan, orang itu mengatakan kalau namanya adalah Asrahan dan orang yang berambut coklat adalah pelayannya yang bernama Diol. Lalu ia pun bertanya kepada Kimchi siapa namanya karena dia begitu kuat dan juga keren meskipun sedikit feminim. Mendengar pertanyaan itu, ia pun tidak langsung menjawabnya, namun yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Kemudian Kimchi berkata, "Aku tidak tahu siapa aku, akan tetapi mulai dari sekarang itulah yang harus aku cari tahu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.